Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan pemikiran terhadap agama. Adapun pokok pembahasannya yaitu tentang apa sih definisi agama, perkembangan pemikiran terhadap agama, dan kebutuhan manusia terhadap agama. Definisi agama di sini bisa dilihat dari analisis etimologis, yaitu menganalisis konsep bawaan dari kata agama itu sendiri dan kata lainnya yang digunakan dalam arti yang sama. Dan yang kedua adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisa gejala atau fenomena kehidupan manusia secara nyata. Secara etimologis, berbicara agama sering kita dengar 3 persamaan kata. Yang pertama adalah religi, yang kedua din, dan yang ketiga adalah agama. Ini ada beberapa pendapat para ahli, yang pertama dari Sidi Ghazalba dan Zainal Arifin, yang mengatakan bahwa al-din lebih luas pengertiannya daripada religi dan agama. Agama dan religi hanya berisi hubungan manusia dengan Tuhan saja, sedangkan al-din berisi hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Menurut Zainal Arifin, Abbas kata ad-din memakai awalan al-ta'rif hanya ditujukan kepada Islam saja. Nah, sedangkan pendapat yang mengatakan ketiga kata di atas mempunyai makna sama seperti pendapat Endang Saifuddin, Ansori, dan Faisal Ismail. Perbedaan hanya terletak pada segi bahasanya saja. Kemudian secara etimologis, agama berasal dari bahasa Sanskerta, masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu atau Nusantara yang dibawa oleh agama Hindu dan Buddha. Agama berarti A atau tidak, dan gama itu kacau balau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Sehingga agama diartikan dengan haluan atau peraturan. Buat dugaan bahwa teori ini berasal dari Ustadz Fahrudin Al-Khairi, yang mana ia telah mengadakan pidato pada bulan September 1937. Jadi sudah lama sekali ya membahas tentang bagaimana agama itu. Nah, di sini ada lagi yang memberikan pendapat tentang agama itu sendiri. Menurut Bahrum Rangkuti, seorang cendekiawan Muslim, mengatakan bahwa teori tersebut sebenarnya tidak ilmiah, yang disebut tidak gama atau kacau itu, oleh karena yang menerangkan itu belum mengetahui bahasa Sanskerta. Memang A dalam bahasa kita tidak, yaitu aneka. Tidak eka, satu jadi aneka. Sama dengan tidak satu, serba atau banyak. Tapi kalau A panjangannya agama, artinya A cara atau jalan, sedangkan gama adanya gam adalah bahasa Inggrisnya to go atau berjalan menuju. Jadi pengertian agama itu sendiri adalah cara-cara berjalan pada keridhaan Tuhan. Jadi di sini agama itu adalah seseorang yang mencari ridhonya Tuhan supaya hidupnya teratur. Secara etimologis, bahasa agama ada beberapa pengertian. Ya, satu, merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Yang kedua, bahwa jalan hidup tersebut berupa aturan, nilai, atau norma yang mengatur kehidupan manusia, yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib, dan suci yang harus diikuti dan ditaati. Dan yang ketiga, aturan tersebut ada
tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan manusia, masyarakat, dan budaya. Secara terminologis, menurut Harun Nasution mengatakan bahwa agama satu, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Jadi di sini seseorang yang mengakui bahwa kita ada yang menguasai, yaitu Tuhan. Yang ketiga adalah mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan, pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia, yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Yang keempat, masih menurut Harun Nasution, bahwa agama adalah kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari kekuatan gaib. Jadi kita melakukan suatu hal itu karena ada aturan dari Tuhan. Yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada sesuatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dan perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Dan yang kedelapan adalah ajaran yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Jadi, istilah agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang di dalamnya mencakup unsur emosional dan kenyataan bahwa kebahagiaan hidup tersebut bergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Jadi orang akan menemukan kebahagiaannya yang hakiki ketika dia memiliki hubungan yang baik antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Ada beberapa unsur dimensi terhadap agama. Yang pertama adalah dimensi pikir, yaitu manusia dengan akalnya berpikir dan berfilsafat mencari kebenaran dan realitas. Yang selanjutnya adalah seiring berjalannya waktu, proses berpikir tidak saja mencapai kepuasan, akan tetapi timbul keraguan terhadap kemampuan akal itu sendiri. Yang ketiga adalah sehingga akhirnya membutuhkan yang lain yang secara intuitif diakui kebenarannya yang disebut dengan wahyu. Dalam kepercayaan terhadap agama ada yang disebut dimensi percaya, yaitu percaya adalah sikap membenarkan sesuatu sebagai benar. Agama sejatinya adalah satu bentuk dan corak kepercayaan. Dalam arti sesuatu yang diakui dan diterima sebagai kebenaran yang tinggi. Yang selanjutnya, dengan kemampuan dasarnya, baik secara fitrah maupun panca indera dan intelektualnya, sampai juga pada pengakuan terhadap Tuhan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana munculnya kepercayaan terhadap Tuhan. Ada yang melalui proses berpikir sehingga menimbulkan paham animisme, dinamisme, serta agama atau budaya lainnya. Sedangkan pencarian melalui wahyu adalah sebuah keyakinan atau keimanan bahwa Tuhan adalah yang harus kita sembah. Di sini selanjutnya ke pembahasan tentang bagaimana arti dari agama itu sendiri, yaitu para pakar bersepakat bahwa benih timbulnya agama pada manusia itu muncul
dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Gabungan dari ketiga unsur tersebut maka melahirkan kesucian. Manusia dengan naluri ingin tahunya berusaha untuk mendapatkan apakah yang paling indah, yang paling benar, dan yang paling baik. Nah, ketika itu ia berusaha untuk berhubungan dengan Yang Maha Suci. Bahkan berusaha untuk mencontoh sifat-sifatnya. Dari situlah agama lahir, bahkan dari situ pula dilukiskan proses beragama. Itu pada hakikatnya sebagai upaya manusia untuk mencontoh sifat-sifat Yang Maha Suci. Dalam hadis Nabi SAW ditemukan perintah untuk yang berbunyi, takhallaqu bi ahlakillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Nah, ini ada proses menemukan agama. Ya. Dari proses ini yang pertama, kalau teori wahyu menurut Wilhelm Schmidt bahwa sejak awal Nabi Adam alaihissalam telah tampil sebagai insan yang religius, yang prinsip religinya itu bertauhid kepada Allah atau monoteisme. Dan yang kedua, dalam masa ketauhidan yang hakiki, terdapat perbedaan tata hidup dan kehidupan manusia dengan masa kemusyrikan. Yang menonjol diantaranya ialah tegaknya kebenaran dan keadilan yang benar-benar manusiawi. Jadi inilah proses penemukan agama menurut teori wahyu. Nah, ini adalah alur bagaimana diutusnya para nabi dan rasul ke muka bumi itu adalah tugas dan peranan diutusnya para nabi dan rasul dengan silih bergantinya adalah untuk mengembalikan manusia dari paham kemusyrikan atau politeisme dan kebiadaban menuju paham tauhid atau keberadaban. Nah, ini peran para nabi dan rasul adalah untuk mengembalikan nilai-nilai tauhid dari penyelewengan akidah. Nah, ini menurut teori antropologi bahwa dalam menemukan agama itu pertama menurut Edward Burnett Taylor memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia purba atau manusia primitif itu belum mengenal agama. Dalam arti yang sebenarnya ia masih non-religi atau ateis. Dan yang kedua adalah monoteisme. Menurutnya merupakan hasil proses akhir evolusi filsafat manusia. Jadi di sini berpendapat bahwa manusia itu berfilsafat untuk mencari kebenaran, untuk mencari Tuhan. Namun paham monoteisme ini masih terdapat kecenderungan sinkritis atau bercampur dengan unsur-unsur animisme, dinamisme, dan politeisme. Nah, inilah pertemuan kali ini, yaitu bagaimana teori-teori tentang agama. Ya. Di sini, jadi ada beberapa pendapat juga tentang bagaimana orang menemukan agama. Demikian pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab di pertemuan berikutnya. Dan apabila ada hal-hal yang sifatnya belum jelas, belum paham, nanti kita diskusi di Zoom. Kemudian ada penugasan-penugasan lainnya nanti ada di Buana Online Course. Jadi di situ Ibu akan memberikan link diskusi online. Demikian dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap kita semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.